Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 yang Bapak banggakan, jangan lupa sebelum belajar berdoa terlebih dahulu agar apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak jelaskan, semoga diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Silahkan dibuka buku paketnya. Hari ini kita akan belajar pelajaran ke-8. Mari berperilaku terpuji. Dalam agama Islam, perilaku terpuji disebut juga sebagai akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah. Akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya kita sebagai umat Islam harus menanamkan perilaku terpuji. Yang pertama di sini disampaikan salah satu akhlak terpuji yaitu gemar membaca, yang dimana dengan kita membaca kita akan mengerti, memahami tentang ilmu yang sudah diberikan oleh para guru. Dengan membaca juga kita bisa membuka jendela dunia. Karena dengan kita membaca buku itu adalah ilmu. Jika kita gemar membaca, insya Allah akan menambah pengetahuan. Kemudian dalam mendapatkan berbagai macam ilmu dibagi menjadi dua, berkaitan dengan ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Di antara manfaat membaca, yang pertama, dengan kita senantiasa selalu membaca, insya Allah akan menjadikan diri kita menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas. Jadi kalau misalkan kalian ingin menjadi anak pintar, anak cerdas, maka banyaklah membaca, baik ilmu agama ataupun ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, yaitu akan menambah pengetahuan dan informasi yang mulanya kita tidak tahu, akhirnya menjadi tahu setelah kita membaca. Menambah ilmu pengetahuan, menambah informasi yang sebelumnya kita tidak tahu. Selanjutnya, dengan adanya membaca akan memperbanyak ide di dalam pikiran kita, akan memiliki berbagai macam gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran setelah kita membaca. Nah, mari saat ini biasakanlah diri kalian untuk membaca. Selanjutnya, yang kedua, kita diajarkan untuk pantang menyerah. Jadi ketika gagal, coba lagi, dan teruslah berusaha. Jangan sampai menyerah, karena kalau menyerah nanti akan menyesal. Jadi harus senantiasa semangat dalam belajar, semangat dalam beribadah, semangat dalam mengerjakan tugas sekolah, dan jangan pantang menyerah, jangan pantang menyerah. Ya, harus selalu semangat. Nah, di sini ada beberapa bukti tentang sikap pantang menyerah. Yang pertama, harus tetap semangat mengerjakan tugas sekolah. Ayo, Bapak mau dengar tepuk semangat dari kalian ya. Oke, mari. Tepuk semangat.
semangat. Nah, jadi harus tetap semangat ya. Meski ya dalam masa COVID-19 harus tetap semangat. Yang kedua, harus suka bekerja, tidak boleh berdiam diri. Maksud di sini bukan bekerja secara full, artinya membantu sedikit pekerjaan dari orang tua itu ya. Selanjutnya adalah rendah hati. Di dalam agama Islam kita senantiasa harus selalu memiliki sikap rendah hati, karena dengan kita memiliki sikap rendah hati, insya Allah diri kita tidak akan menjadi anak yang sombong, anak yang angkuh, dan anak yang takabur. Dan agama Islam melarang umatnya, melarang kita untuk menghina orang yang lebih miskin daripada kita. Ya, jadi kalau misalkan ada orang kaya, itu tidak boleh memamerkan kekayaannya di hadapan orang miskin. Apalagi kalau kita memamerkan apa yang kita punya, itu disebut dengan riya. Ya, karena ingin ya dipuji dengan orang lain, itu tidak boleh ya. Oleh karena itu kita harus memiliki sikap rendah hati, karena sikap ini terpuji dan sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh daripada sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu menyapa, mengucapkan salam terlebih dahulu jika kita bertemu dengan orang lain. Harus dibiasakan saling sapa, mengucapkan salam. Yang kedua, senantiasa kita menghargai orang lain dan tidak boleh suka menghina. Ya, harus memiliki sikap toleransi, ya, saling memahami, saling menghargai kepada orang lain tanpa melihat agama mereka, ya, tanpa melihat status mereka. Dan yang ketiga, kita tidak boleh memamerkan kepintaran atau kekayaan harta kita ke orang lain. Biarkan saja mereka yang menilai diri kita dengan apa adanya, karena takutnya nanti akan menimbulkan sifat sombong. Yang keempat, suka menolong dan memberi kepada orang lain. Nah ini ya, jadi kita diajarkan untuk selalu menolong kepada mereka yang membutuhkan. Kita sisihkan ya uang kita untuk menolong sesama. Kemudian yang kelima adalah kita tidak boleh membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman. Harus ya semuanya kalian boleh berteman, tidak boleh melihat ya dari latar belakang mereka. Yang terakhir adalah selalu bersikap tenang dan sederhana, ya, tidak boleh merasa kaya, tidak boleh memperlihatkan barang-barang yang mahal dan sebagainya. Harus tetap tenang dan sederhana. Kemudian yang terakhir adalah sikap hemat, ya. Allah sangat-sangat senang melihat hambanya yang selalu berhemat, ya. Karena apa? Karena Allah tidak suka hambanya yang suka boros, ya. Kenapa? Karena nanti akan mubazir, akan berlebihan. Salah satunya dalam menghemat air. Yang pertama, ya, biasakan nih kalian kalau misalkan membuka keran harus menutupnya ketika sudah selesai menggunakannya. Kemudian juga harus mengambil air secukupnya dari gayung, jangan sampai berlebihan. Selain air, kita harus juga menghemat uang jajan. Jangan sampai uang jajannya dihabiskan. Kalau bisa disisihkan untuk ditabung. Karena anak yang hemat tidak menghabiskan uang jajannya setiap hari, tetapi menabung sebagian uangnya di tabungan. Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Tetap semangat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.